peristiwa Priuk jangan lupa. Ketika Anda bersalaman dengan keluarga Cendana, seharusnya Anda berlumuran darah tangannya. Jadi Islam memang sekarang digenjet, digojlok, dihina. Ini zamannya masih dipegang oleh Pak Soeharto, Jenderal Soeharto. Les, tong gulu para putus di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, bertemu kembali dengan KB Nusantara. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, akhir-akhir ini banyak kelompok yang sedang berusaha mati-matian membangkitkan kembali rezim Orde Baru. Rezim yang diktator, rezim yang banyak sekali mengkriminalisasi, menangkapi para ulama, para aktivis karena ingin mempertahankan kediktatorannya itu. Di antaranya adalah orang yang bernama Haikal Hasan ini. Dia aktivis 212, kelompok Istimewa Ulama, kelompok yang selama ini menggaungkan khilafah Islamiyah. Ideologi khilafah Islamiyah yang dimiliki oleh HTI yang sudah dibubarkan oleh negara, yang sudah dilarang oleh negara karena bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kelompok ini masih tega, kok tega-teganya mengatakan bahwa Pak Jokowi hari ini, pemerintahan Jokowi hari ini sebagai pemerintahan yang menista agama, sebagai pemerintahan yang menggencet agama, sebagai pemerintahan yang menggencet ulama. Haikal Hasan, kamu harus tahu, seandainya Pak Jokowi menistakan agama sebagaimana yang Anda katakan, maka Anda, orang-orang seperti Anda dan kelompoknya sudah hari ini sudah di Nusa Kambangan. Bahkan mungkin sudah tidak ada lagi, entah hilang lenyap kemana. Seandainya Pak Jokowi meniru pemerintahan Orde Baru, sebagaimana Pak Harto dulu lakukan terhadap para pengkritiknya, para ulama, maka orang-orang seperti Anda niscaya hari ini sudah tinggal namanya saja. Nah, Anda boleh berpolitik, Anda boleh punya hasrat politik, tapi jangan pernah menyimpangkan sejarah dan menutupi sejarah. Jangan pernah menyesatkan generasi muda dengan sejarah-sejarah bohong yang Anda sampaikan. Pemerintahan Jokowi, kalau menurut saya sudah terlalu lembek terhadap para penyinyir seperti Anda. Bagaimana mungkin kau mengatakan bahwa Jokowi adalah rezim yang menistakan agama, rezim yang menggencet para ulama. Sementara Anda sendiri bebas berkeliaran, ngomong di panggung, menghasut, mencaci maki, membenci, mengatakan Jokowi PKI, dan Anda masih bisa berkoar-koar dari tempat satu ke tempat yang lain. Logika dari mana ini? Seandainya Pak Jokowi benar sebagai penista ulama, sebagai penggencet ulama, penista agama, maka Anda, Tengku Zulkarnain dan kawan-kawannya hari ini sudah tidak ada. Hari ini sudah tidak pernah bisa ngomong lagi di media sosial, di panggung-panggung seperti Anda katakan itu. Anda mungkin sudah di Nusa Kambangan, Anda mungkin sudah di kuburan. Ini perjuangan. Jangan usah aneh dengan cara-cara seperti ini. Endingnya bakal begitu, Pak. Jadi Islam memang sekarang digenjet, digojlok, dihina, dinistakan, dibully. Gila. Itu Pak Haikal Hasan bilang Islam digencet segala macam. Apanya yang digencet? Sementara dia dengan leluasanya melakukan hasutan dari mimbar ke mimbar, masjid ke masjid untuk menghasut umat, untuk melawan pemerintah. Pak Haikal Hasan ingat peristiwa Priuk? Ingat kan? Atau lupa? Atau pura-pura lupa? Jadi begini, saya ingetin lagi. Peristiwa Priuk itu di zaman Soeharto, itu gara-garanya sepele. Ada pamflet di sebuah musola bernama Asy'adah yang melawan pemerintah. Lalu ada 2 tentara yang datang untuk menghapus pamflet itu. Tapi karena pamflet itu dibuat dari pilok, dicat dengan pilok, lalu disiram dengan air comberan.
dia menaiki musola tanpa mencopot sepatunya. Lalu dibakarlah kemudian sepeda motornya si kedua tentara ini. Akibat kejadian itu, lalu datanglah 2 truk dari pelabuhan dan menembaki orang-orang di Priuk itu. Orang-orang yang tiarap di jalan kemudian dilindas oleh truk itu. Bunyi-bunyi orang yang menjerit dan juga tulang-tulang yang patah, lalu kemudian ditembaki segala macam bergelimpangan di jalan raya. Pada peristiwa pembakaran itu, ada 4 orang yang ditangkap lalu kemudian dibawa ke Kodim Jakarta Utara. Kemudian sesepuh masyarakat di sana bernama Amir Biki membawa rombongan kira-kira kurang lebih sekitar 150 orang datang ke Kodim Jakarta Utara untuk meminta pembebasan dari 4 orang yang sebenarnya tidak tahu apa-apa itu. Apa yang terjadi di sana? Lalu Kodim meminta 3 perwakilan dari Amir Biki dan rombongannya. Majulah 3 orang untuk menjadi perwakilan dari massa yang meminta pembebasan di Kodim Jakarta Utara itu. Ketika 3 orang ini maju, lalu mereka ditembaki beserta rombongan yang berada di belakangnya. Menurut versi pemerintah, kejadian itu memakan korban jiwa 18 orang, 53 luka-luka. Tapi dalam kesaksian AM Fatwa dan juga beberapa tersangka lainnya di pengadilan mengatakan bahwa korbannya kurang lebih sekitar 400 orang. Lucunya apa? Yang ditangkapi, yang diadili dan dipenjara justru dari umat Islam yang ditembaki itu. Tokoh-tokohnya pada dikandangin, diadili lalu dipenjara. Ada yang dari pihak ketentaraan sendiri, dari pihak militer sendiri, tidak ada yang diadili sampai sekarang. Seperti inikah rezim yang Anda puja itu? Dalam bukunya Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya yang terbit 4 tahun setelah peristiwa Priuk, yaitu tahun 1984, tidak pernah menyesali atas tindakan terhadap penembakan-penembakan di Priuk itu. Bahkan dia dengan entengnya mengatakan itu hanyalah korban hasutan dari orang-orang di sana. Jangan lupa, peristiwa Priuk jangan lupa. Ketika Anda bersalaman dengan keluarga Cendana, seharusnya Anda berlumuran darah tangannya. Itu yang harus Anda ingat, Pak Haikal. Inilah kemudian yang harus dipahami oleh Pak Haikal Hasan, bahwa seperti itulah Islam yang digencet, bukan seperti sekarang. Pak Haikal Hasan dengan leluasanya dia melakukan hasutan di mana-mana, menggunakan sentimen agama untuk kepentingan politiknya. Kalau Pak Hasan lupa bagaimana perlakuan rezim Soeharto kepada Islam ketika itu, ya silahkan belajar sejarah lagi. Jika tidak, mungkin Anda kebanyakan makan nasi kebuli dari Cendana. Ya. Jangan usah aneh dengan cara-cara seperti ini. Endingnya bakal begitu, Pak. Jadi Islam memang sekarang digenjet, digojlok, dihina, dinistakan, dibully. Jokowi malah menurut saya terlalu lemah kok. Jokowi menurut saya terlalu lemah. Tidak tegas. Masih banyak para radikal-radikal itu, masih banyak kadrun-kadrun, masih banyak orang yang anti NKRI, masih dilus-lus saja, masih dieman-eman saja. Kalau saya yang jadi presiden tak berontong habis pakai peluru tajam. Tak habiskan. Lebih baik habis 5.000 daripada 200 juta rusak. Lebih baik hilang 10.000 atau 15.000 nyawa daripada 200 juta hancur. Rusak semua tatanannya. Kalau saya jadi presiden seperti itu, masih bisa hidup bebas, bisa kelayaban. Para kadrun-kadrun masih banyak cocot di mana-mana, telaknya ngoceh di mana-mana yang tidak karu-karuan, yang selalu menjelekkan pemerintahan yang sah. Ini bukan kritik, ini sebenarnya sudah makar ini. Yang sebenarnya harus dihabisi dari bumi pertiwi ini. Tidak bisa dibiarkan. Saya sebagai rakyat Indonesia, sebagai orang NU dan sebagai Banser, tidak terima ketika melihat para kadrun-kadrun, para orang-orang mantan HTI dan FPI yang selalu ngoceh mulutnya di mana-mana, telaknya ngoceh di mana-mana, yang selalu menjelekkan pemerintah yang sah. Ini bukan kritik, dor saja kalau saya. Kalau saya jadi Panglima TNI, kalau saya jadi Kapolri, tak habisi semua mereka. Tidak akan saya biarkan mereka untuk hidup di Indonesia. Jokowi tidak anti kritik kok, tidak bentar-bentar mengancam. Jokowi masih memberikan toleransi, masih bisa memberi kebebasan kepada orang-orang yang anti Jokowi dan orang-orang jenderal Soeharto. Les, tong gulu para putus di jalan. Walas, kalau waktu itu zaman Presiden Soeharto masih hidup, habis kalian. Ciut nyalinya, nggak mungkin berani.
Nggak mungkin berani aja sekarang. Ketika sudah coba kalau saat itu kamu hidup, kamu melawan Pak Harto, udah putus leher kamu semua. Nggak akan hidup itu. Kalian itu jangan brengsek. Kamu itu orang-orang hidup di negara kita. Kalau memang sudah tidak suka ya keluar minggat sana, jangan di Indonesia. Punya malu nggak kamu? Sudah tidak punya malu, banyak nyocot, menikmati fasilitas negara. Mau apa kamu di sini? Hah? Mau bikin kacau saja di negara ini? Orang otaknya itu jangan selalu bicara keluar-keluar tentang agama, tapi kelakuannya bejat seperti iblis. Seperti iblis bejatnya itu. Brengsek sekali itu orang-orang yang anti NKRI dan anti Jokowi. Iblis. Bukan manusia, manusianya raganya saja, hanya jasadnya, hanya basariah insaniahnya saja. Karena menjelekan Jokowi, menjelekan Undang-Undang Dasar 45, menjelekan Pancasila, tidak suka dengan negara ini, minggat kalian dari Indonesia. Jangan pernah hidup di sini lagi. Sana dengan orang-orang Afrika sana, pergi ke sana.